Halo semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Katarina Novalian 12 IPS 1 absen 4, Isabel Gladys 12 IPS 1 absen 11, dan Maria Sisilia 12 IPS 1 absen 16 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perempuan pejuang disintegrasi bangsa. Pengertian disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Selanjutnya ada penyebab munculnya disintegrasi bangsa. Di sini ada 5. Yang pertama, tidak dapat menerima suatu perbedaan atau kemajemukan, sehingga tidak timbul sikap toleransi. Lalu yang kedua, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Maksud dari kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen itu seperti seseorang itu nganggap suku, ras, agama, dan bahasa yang dia anut itu paling baik di antara yang lain gitu. Lalu yang ketiga, kurangnya toleransi antar golongan. Yang keempat, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Contohnya seperti masuknya ideologi dari luar yang mengubah pemikiran rakyat. Lalu yang terakhir, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Dampak dari adanya disintegrasi bangsa antara lain, yang pertama separatisme, yaitu pemisahan kekuasaan atau penarikan diri dari suatu negara yang timbul karena disintegrasi bangsa. Yang kedua, ancaman dari luar akan mudah masuk ketika di dalam negeri terdapat konflik atau perpecahan. Yang ketiga, kesenjangan antar status sosial, di mana disintegrasi bangsa akan memperburuk kesenjangan yang sudah terjadi antar kelas sosial, baik dalam satu suku bangsa maupun lintas suku bangsa. Yang keempat, diskriminasi. Dalam media sosial, pembaca dan penonton akan menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, sehingga yang menurut mereka salah akan mengalami diskriminasi yang memicu adanya konflik yang berkelanjutan. Selanjutnya, disintegrasi bangsa menyebabkan stabilitas nasional kacau. Dampaknya adalah semua sendi kehidupan negara juga menjadi tidak stabil. Kemudian, meningkatnya tindakan anarkisme. Disintegrasi bangsa menandakan sikap nasionalisme yang menurun. Rasa cinta terhadap bangsanya akan menurun juga. Yang terakhir, tidak adanya kenyamanan dan ketertiban dalam negara. Ketika sering terjadi kerusuhan, tawuran, bentrokan antar suku, dan demonstrasi di mana-mana, maka akan mengakibatkan kenyamanan masyarakat akan berkurang. Tokoh pejuang wanita disintegrasi bangsa. Beliau bernama Yeni Rosa Damayanti, lahir di Bandung tanggal 3 Juli 1998. Beliau pernah menempuh pendidikan di Institute of Social Studies Den Haag, Belanda. Pada tahun 1993, Yeni menuntut kepada MPR agar Soeharto diseret ke depan sidang istimewa MPR karena telah melanggar hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh pasukan pemerintah selama Soeharto berkuasa. Yang berakhir, Yeni harus dipenjara 1 tahun karena dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden. Lalu, ia melanjutkan studinya di Belanda dengan tiada hentinya menyuarakan demokrasi dan reformasi bagi Indonesia. Karena hal ini, Yeni dibesut untuk pulang ke tanah air. Saat ini, Yeni masih berperan aktif. Ia sempat mengkritik Jokowi yang akan menghidupkan pasal penghinaan presiden. Yeni juga berperan menjadi ketua Perhimpunan Jiwa Sehat. Upaya pencegahan disintegrasi. Di sini ada 5 cara yang bisa kita upayakan untuk mencegah disintegrasi. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang patriotisme. Yang kedua, menghilangkan hal-hal yang berbau primordialisme. Yang ketiga, rakyat harus punya sikap selektif. Yang keempat, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Dan yang kelima, melawan berbagai gerakan separatis. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih dan jangan lupa untuk mencegah disintegrasi.